Man ngarofa nafsahu faqad ngarofa rabbahu. Wa man ngarofa nafsahu fasadadahu. Hancurlah jasadnya. Siapa yang sudah kenal dirinya, maka betul-betul akan kenal Tuhannya. Pasti akan kenal Tuhannya. Siapa ngadri namanya sih? Badri apa ngadri? Ngadri ya wis pokoknya idri gunanya. Dari mana asalnya? Mohon maaf, kuping kulo tak budek ngomongnya. Qadirun tadi asal dari mana? Terus kok ya muncul qadirun ning dunya iki, akhirnya manusia banyak memanggil Bang Qadir. Ya toh? Terus bagaimana nanti akan kembali pada asal yang disebut dalam Al-Quran innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, Jawa Tengah kan ngun ya, rapopo. Gini Pak, sekarang kami akan ngurai dulu maksud daripada man ngarofa nafsahu. Man ngarofa nafsahu. Ngarofa nafsahu. Siapa yang kenal dirinya? Diri yang mana? Apa diri jisim? Bukan. Apa diri jasad ini? Bukan. Yang dimaksud diri mana? Udah, Allah ciptakan jisim ini berbagai banyak unsur. Ada kepala, ada tangan, ada perut, ada kaki. Bukan ini yang dimaksud. Bukan. Nafsahu, diri itu yang dimaksud adalah ruh. Di dalam diri ruh juga ada rangkaian. Di situ ada sifat basariyah, ada basiroh. Basariyah itu ada nafsu, nafsiyah dengan amarah. Basiroh ada nafsu lawamah dengan mutmainnah. Yang sering orang sebut sebagai jiwa, atau ada yang mengatakan nafsu, ada yang mengatakan dulur, papat, pancerindi, panceri kurip. Dah tak rangkaiani disik, tak prosesi lewat hal ini. Di dalam ajaran budi luhur pada saat Islam belum datang di Pulau Jawa, para kekasih Allah itu rapat. Gimana orang Jawa ini tidak mengerti tentang bahasa Arab, tidak mengerti tentang hukum-hukum syariat, biar dia itu jiwanya itu, ruhaniyahnya itu berbudi luhur. Akhirnya para kekasih Allah dulu yang sampai sekarang banyak yang tidak ditemukan namanya yang sudah sedo sebagai penggagas dinul hak dijawakan itu apa? Dijawakno, bahasanya Arab dijawakan gitu. Diterjemahkan dengan bahasa Jawa yang pada saat itu masih berbahasa Jawa Hono Coroko Doto Sowolo. Lah terus no bahasa daerah dulu. Akhirnya ulamanya disebut Romo. Tahu Romo? Sesepuh. Bahasa Islam disebut ulama. Cara sakniki kiai. Ya. Para Romo iku memberikan wejangan dengan toto basa Jawa yang isinya bagaimana ruhaniyah ini berbudi luhur. Akhirnya diberikan satu mejil
diberikan satu amaliyah rekoso kang den sebut yang disebut Topo Broto. Untuk apa? Untuk mengenal dulur papat limo panjer. Diterangkanlah oleh Romo tersebut, kalau bahasa sekarang, dalam diri manusia rohaniyah itu dikiting nafsu nafsiyah ambe amarah lawamah dengan mutmainah. 4 nafsu iku dikelompokkan menjadi 2. Masuk nafsu nafsiyah dengan amarah di sifat basariyah, sifat di mana manungso iku mintanya itu kesenangan dunya. Allah katakan di dalam Al-Quran, inna nafsa, nafsu yang seperti ini itulah amaratum bisu, ngajak lali nang Gusti Allah dengan bentuk ruhaniyah iku bersukaria terhadap kesenangan dunia. Akhirnya Allah menurunkan surat Ibrahim ayat 3. Nafsu iki loro iku sing gapleki iki, wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah, membikin ruhaniyah kita itu kepincut dengan kesenangan dunia. Apa yang terjadi? Pasti terjadi, Pak. Mohon maaf, ada pitakon, apa sing ngaji babakan seperti ini kok lebih banyak laki daripada perempuan? Karena nafsu tekanan nafsiyah ambek amarah itu lebih besar di perempuan daripada laki-laki. Laki-laki 1, perempuan 9, tapi kuat. Makanya mengapa di dalam hukum syariah orang perempuan gak apa-apa pakai emas-emasan, pakai kain sutra, tapi orang laki-laki haram jikalau tidak ada alasan yang diperbolehkan di dalam agama. Makanya susah mencari perempuan yang mau hatinya berkemas-kemas condong nang Allah. Makanya kalau istri kamu termasuk golongan ini wet-weten, tahu wet-weten? Manen-manen, iya, nggak sembarang wanita. Ayo lihat sejarah dari beberapa istri para rasul itu, macam-macam. Titenani bagi wong lanang. Salah satu di antara wanita yang condong hatinya pada Allah, kalau si lakinya, Bu, kalau manggil apa Pak? Bu apa Ma? Mama, Ma, ada janda yang suka aku gimana? Titenani, nek jenengan gak kepingin remek, nek kepingin remek kono rabin. Biasa ngono. Titenani. Iki yang sudah condong pada Allah. Tapi titenani wong laki-laki, iku hatinya condong pada Allah. Iku gak kemalan ngaplokan. Ngerti ngaplokan? Gak sok kemalan ngamuan terhadap istri. Selalu sayang terus, disayang terus. Karena sama halnya menyayang dirinya pada Allah. Wis. Ketika saat ruhaniyah Anda ini terkuasai oleh sifat basariyah, sampai kapanpun ruhaniyah tidak akan pernah bisa kembali pada Allah. Terus solusinya bagaimana? Kubu yang kedua, dulur yang kedua yang masuk di dalam sifat basiroh, gugan rek. Bahasa Indonesia apa? Gugan rek. Bangunkan. Caranya membangunkan bagaimana? Mohon maaf, kalau tidak bisa digoyang ambek banyu, diobong. Artinya gini, Bu. Seringkali Allah kasih pitutur kita lewat utusannya Allah. Ajaran dinul haq itu, ya, ma'ul hayah, air kehidupan itu didatangkan, tapi orang dia akan tangi karena itu makanannya. Akhirnya dididik dan melakukan kholwat. Dengan begitu sifat basariyah tadi, ya, yang didominasi nafsu yang ngejak jelek, itu sedikit demi sedikit akan jinak, baru mulai mengembang. Apalagi selalu ruhaniyah jenengan mengasah dzikir sirul asor, ketakutan nafsu-nafsu sampai amarah.
takut dibeleh, ya, takut dibunuh. Kelihatan pedangnya aja takut dibunuh udah. Habis itu apabila ruhaniyah jenengan ini sudah terkuasai oleh sifat basiroh, nah ini masuk di dalam man ngarofa nafsahu, ngajak ruhaniyah untuk menghadap Allah. Jadi dua sifat itu tiap hari tiap saat perang. Satu mengajak melihat meyakini terhadap roh makhluknya, satu mengajak terhadap roh untuk meyakini bahwasanya semuanya yang berlaku itu hanyalah Allah. Menang. Kalau menang sifat basiroh, maka inilah yang kumaksud Anda kenal diri Anda. Oh, berarti hidup itu bukan ku makhluk roh tadi, hidup itu ku Allah. Makanya jawabannya gini, fakot arofa robbahu, fakot ngarofa robbahu. Barang siapa yang kenal dirinya, maka betul-betul dia itu kenal Tuhannya. Ya mesti aja Pak, munculnya urip ya sejatine. Akhirnya yang melihat, kalau arofa saya maknani melihat loh, berarti yang melihat hidup itu hidup. Inilah ruhaniyah yang bisa wa inna ilaihi rojiun. Yang tadinya air hujan masih turun belum sampai ke laut, kalau sudah sampai kenal dirinya berarti air hujan itu sudah sampai ke laut. Kalau sudah sampai ke laut disebut air hujan? Anda. Tapi mengapa sebelum menjadi air hujan kok menjadi awan hitam? Itu Pak, yang nanti menjadi air kan hitam Pak ya. Iku bentuk ruhaniyahmu ireng, gelap. Itulah mereka yang tidak tahu dirinya. Kalau sudah dia menjadi air, jadi kegelapan tadi, mendung tadi, awan itu sudah nggak ada, menjadi air, jatuhlah ke lautan, kembali lagi. Ada pertanyaan gini, rotok greget. Kalau saya pertanyaan yang menohok, pertanyaan yang mengagetkan, gini pertanyaannya. Iku maksudnya pertanyaan yang menohok. Gus, roh iku asale sangka apa? Dari mana? Bolehkah saya mengatakan roh itu Allah? Lah gitu gitu. Ini pertanyaan yang menohok. Gini jawab saya. Selama air hujan belum sampai ke lautan, jangan sekali-kali kau sebut iku air laut. Jangan. Walaupun itu asalnya dari laut. Paham maksudku Bu? Oke. Kalau Anda sudah diakad, hukumnya enggak apa-apa. Jenengan mengatakan yang ada itu Allah. Enggak apa-apa. Kalau belum sampai ke akad kok bicara Allah, aku iki. Jawabannya ada di surat Al-Anbiya ayat 29. Itu tadi, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau Anda sudah di akad, sudah kenal diri, rapopo kayak Siti Jenar niku, kayak Syekh Al-Khalat iku. Tapi sing kucluk iku pendengare. Ora paham. Makanya nggak boleh. Jadi tak jawab, kalau panjenengan sudah sampai menjadi air laut, itu gak apa-apa. Makanya maksud innalillahi dari Allah, ruhaniyah jenengan ikut dari Allah, bahasa yang sangat halus karena Nur Muhammad itulah Allah ciptakan sehingga muncul dunia dan seisinya. Karena ada sel dalam diri Anda itulah akhirnya muncul jasmani. Padahal kita ngomong rohani. Berarti ngomong rohani maksudnya adalah nafsahu, diri rohaniyah, bukan diri jasmani. Jadi kodriku sopo. Kodriku bagi mereka yang sudah ke akad, ya Allah. Bukan maksudnya Allah makhluk, bukan maksudnya kodri makhluk. Hidup yang ada pada diri kodri makhluk iku apakah kodri punya hidup? Kodriku yo seperti
suwarun qaimatun, patung sing gak duweni manfaat apa-apa, seperti patung yang tidak memiliki fungsi apa-apa. Kita itu makhluk seperti itu. Tapi manakala makhluknya sudah tiada, memang sejatinya nggak ada, akhirnya yang muncul nyatanya Allah, baru ngomong maksudnya Qadri bukan makhluk, Qadri hidup itu. Bahasa lesan Qadri, bahasa syariat Qadri, bahasa hakikat itu hidup. Iki maksudnya berarti man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Sing sapa wonge wis kenal nafsahune ya fasajadahu, rusaklah zahirmu, fanalah lah keakuanmu. Wis bener memang iki. Rusak wis, rusak iku fana. Fana iku sudah tidak ada. Oke, nek durung iso nrimo, tak alusi maneh. Lewat sifat wajib lan mokhali Allah. Sifat wujude Allah yang keporo papat sing sak jerone 20. Keporo papat sak jerone 20. 20 dibagi 4, di dalam 4 itu ada 20. Pertama adalah nafsiyah, kedua adalah salbiyah, ketiga adalah maknawiyah, keempat adalah maknawiyah. Wis. Sifat 20 nafsiyah khususnya adalah wujud. Itu jadi sifat wajib Allah yang tidak boleh tidak ada. Harus. Wis. Lawane sifat wujud adalah Adam. Lawani berarti sifat mokhali Allah. Wujud adalah Adam. Adam lawane iki. Ngadam lho ngono lho. Wong Jawa Tengah Klaten ngadam. Ngadam itu maknanya tidak wujud. Lah sifat ngadam iku jadi sifat wujud di makhluk termasuk manusia. Sekarang mengapa banyak manusia mengatakan yang wujud itu adalah makhluk sementara Allah itu enggak wujud? Lah gitu nggih. Ini banyak manusia. Karena apa? Karena yang dipakai itu aturannya nafsu nih. Apa? Ainul basyariyah yang dibuat melihat itu moto dohirmu. Akhirnya mata dohir kelihatan cagak wujud. Alam sandal meja wujud. Lah gitu toh. Oke. Coba sedikit aja gunakno meripat hatimu. Ini oleh karena banyak manusia menolak ajaran dinul haq. Lah fungsine ajaran dinul haq itu adalah qad tabayyana rusdu minal ghai, melepaskan ruhmu dari cengkeraman budaan nafsu. Iki ditolak, maka sampai kapanpun moto meripat kita adalah buta. Ainul basirah kita akan buta. Otomatis tidak akan bisa menyatakan wujudnya Allah. Enggak bisa, Pak. Bapak Ibu, padahal dinul haq itu untuk mempelajarkan ruhaniyah kita supaya sifat basirah itu bangun. Tidak tedung tok, tidak tedung blekok, ya. Tidak turu ngorok tok, wis turu ngorok. Biar nggak tidur terus. Dinul haq itu. Udah. Kalau andai kata mata hati kita itu sedikit saja dibuka, maka Anda akan tahu sejatinya yang wujud dan sejatinya yang Adam. Pasti itu. Sehingga tadinya itu mengatakan Allah itu ya kosong iku, sekarang kebalik.
Yang kosong ini padat, yang padat kok kosong. Yang tampak tadi yang wujud selain Allah, sekarang kebalik. Yang tampak dan nyata la ilaha illallah al malikul haqqul mubin, nyatanya Allah itu yang nyata, selain Allah akhirnya tidak nyata. Miturut mripate ati. Nek mripate zahir ya masih tetep rek, ya masih panggah, masih sama, masih mengatakan wujud, tapi mata hati kita sudah tidak. Tapi bagi mereka yang ruhaniah terkuasai oleh nafsunya, baik mata dohir maupun mata batin, mesti mengatakan yang wujud itu selain Allah. Makanya imannya itu mesti imani selain Allah. Siapa yang mencabut nyawa? Israel. Siapa yang menyolong sapi saya? Si A. Ini videonya si A lah gitu toh. Ainul Basirah, akhirnya imannya terhadap si A. Tidak bisa mata hatinya tembus ke Allahnya hidup pada diri si A yang mencuri lembu. Akhirnya apa yang terjadi? Hukum syariat bicara rame sudah. Begitulah isi dunia itu. Udah, siapa yang kenal pada dirinya maka betul-betul dia kenal Tuhannya. Ya mesti aja wong urip ya nang urip. Berarti inilah yang dimaksud sudah kembali kepada Allah.